Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa kembali di Belajar Catur. Terima kasih buat sobat yang telah klik dan like video ini. Semoga menjadi amal kebaikan, sehat walafiat dan sukses selalu. Pada video kali ini, kita belajar catur memegang buah putih, melawan salah satu pertahanan yang populer dari hitam, yaitu pertahanan Sisilia dengan variasi kanal attack. Mengapa pertahanan Sisilia populer? Karena, pertahanan Sisilia paling baik tingkat keberhasilannya merespon terhadap langkah pertama pion putih E4. Menurut database chess.com, popularitas pada pembukaan pertahanan Sisilia, pemain putih mencapai 37% menang, 22% draw dan pemain hitam unggul 41% dengan bermain pertahanan Sisilia. Itulah sobat kenapa pertahanan Sisilia populer dimainkan. Pemain top nomor 1 dunia saat ini, Grandmaster Magnus Carlsen, menghadapi pertahanan Sisilia dengan variasi kanal attack. Akurasi kemenangan 33% dan draw 36%. Pemain top lainnya, Grandmaster Garry Kasparov berhasil 47% menang, 35% draw. Grandmaster Mikhail Tal 42% menang, 41% draw. Grandmaster Fabiano Caruana berhasil menang 39% dan 32% draw. Grandmaster Viswanathan Anand, 35% menang, 53% draw serta beberapa pemain top lainnya. Yuk, kita saksikan gamenya pada CaturOnlineChess.com, melawan pertahanan Sisilia variasi kanal attack. Putih memulai pion E4, hitam pion C5, pertahanan Sisilia. Putih kembangkan kuda ke F3, bersiap menghadapi permainan petak pusat. Hitam pion D6, salah satu respon klasik dari pertahanan Sisilia. Untuk membuka jalan gajah terang hitam serta pion menjaga petak E5, jika persiapan pengembangan kuda hitam ke F6, putih keluarkan gajah terang ke B5 skak, bermain variasi kanal attack. Hitam merespon gajah ke D7, menantang gajah di B5. Putih sikat gajah, menteri hitam sikat balik gajah. Putih amankan raja rokade pendek dan persiapan aktifkan benteng. Hitam mengembangkan kuda ke F6 untuk menyerang pion pusat. Pion D4, mengganggu pion pusat hitam dan persiapan pengembangan gajah. Kuda hitam langsung menyerang sikat pion gratis E4 ini, mengabaikan persiapannya mengamankan raja yang masih di tengah. Menteri putih ke E2, mengambil tempo serang kuda hitam dan secara tidak langsung ke raja yang masih di tengah. Hitam merespon pion ke D5 untuk menjaga kuda yang terancam. Oh iya sobat, menurut Grandmaster John Nunn, popularitas pertahanan Sisilia dengan sifat agresifnya. Dalam banyak hal, hitam bermain bukan hanya untuk kesetaraan merespon dari pion E4 putih, tetapi juga untuk keuntungan, namun juga mempunyai kelemahan yaitu pemain putih seringkali memperoleh inisiatif serangan lebih awal, jadi hitam harus berhati-hati agar tidak menjadi korban serangan cepat. Dalam game ini, terlihat agresif kuda dan pion pusat hitam. Namun kelihatan kelemahan raja hitam masih berada di tengah, ditambah lagi gajah ini belum berkembang untuk persiapan rokade. Lanjut, setelah pion hitam D5, putih memulai membangun kreativitas dalam menyerang, dimulai dari kuda ke E5 mengancam menteri, hitam menggeser menterinya ke C7 untuk menjaga pion pusat C5. Pada posisi ini, apa respon putih selanjutnya? Betul sobat, langkah brilian serangan cepat putih. Pengorbanan kuda sikat pion F7, tujuannya selain mengancam benteng juga merusak pertahanan raja hitam yang belum rokade. Ini yang dimaksud Grandmaster John Nunn kawan, jika hitam tidak hati-hati, akan menjadi korban serangan cepat. Di sini hitam merespon, raja menerima pengorbanan sikat kuda, lanjut, menteri putih ke H5 skak. Raja hitam keluar di E6. Putih mengeluarkan benteng di E1, untuk pin kuda dan serangan secara tidak langsung ke raja hitam, pion hitam G6, mengusir menteri, putih menteri ke F3, langkah kesalahan melewatkan langkah terbaiknya, menteri ke G5. Kita coba analisa kawan, jika hitam sikat pion D4, maka putih gajah ke F5 mengancam menteri, hitam menggeser menteri ke D7, pion ke F3 ancam kuda yang kena pin benteng, raja menghindari pin ke F7, pion sikat kuda. Sampai di sini putih menangkan materi. Lanjut, setelah kesalahan menteri putih ke F3, hitam menggeser raja ke F7 dengan maksud menghindari pin dari benteng putih. Menurut engine, melewatkan taktik untuk menjaga posisi tetap imbang. Langkah terbaiknya, pion sikat D4.
Lanjut, putih terus membangun serangan, keluarkan gajah ke F4 mengancam menteri hitam. Menteri ke C6, putih mengadu pion ke C4, turut serta membantu bongkar pertahanan pusat hitam. Kuda mundur ke F6, kembali langkah kesalahan hitam, putih memanggil lagi kudanya ke C3, terus mendesak pertahanan pusat pion D5 hitam. Nah, karena posisi rajanya sudah mulai terdesak, di sini hitam merespon pion D5 sikat pion C4 untuk mengadu menterinya. Apa respon putih kawan? Betul, mendorong pion ke D5 kembali ancam menteri hitam. Salah satu prinsip catur, jika kita dalam kondisi menang posisi menyerang, hindari mengadu dengan menteri lawan, karena jangkauan pergerakan menteri lebih luas dalam menyerang. Lanjut, menteri hitam mundur ke C8, putih terus mendorong pion ke D6, sangat jelas kawan, tujuannya untuk membuka lajur serangan ke raja hitam. Lanjut, hitam merespon keluarkan kuda ke C6, putih sikat pion E7, gajah sikat balik pion, putih memanggil benteng A ke D1 skak, kuda menutup di D4, kuda putih ke B5 mengganggu kuda hitam D4 yang kena pin benteng putih. Hitam keluarkan benteng ke F8, ancaman lajur semi terbuka ke arah menteri putih. Menteri menghindar bergeser di E3 untuk mengancam 2 kali ke gajah E7. Hitam membawa kuda ke D5, selain menjaga gajah yang diserang, juga mengancam balik garpuan ke menteri dan gajah putih. Pada posisi ini, apa respon putih menteri dan gajahnya terancam oleh kuda hitam? Betul sobat, putih lancarkan kombinasi serangan, langkah brilian pengorbanan materi benteng sikat kuda D4, tujuannya untuk pin kuda D5 hitam yang mengancam ke menteri putih. Di sini, hitam merespon raja ke C6 untuk menghindari pin benteng putih. Oh iya bang, gimana jika pion sikat benteng D4? Putih merespon menteri ke E6 skak, raja ke D8, menteri sikat kuda D5 skak, menteri hitam menutup di D7, gajah ke C7 skak, raja C8, menteri sikat pion C4. Sampai di sini putih masih tetap menang posisi, walaupun kalah materi benteng, karena perwira putih sangat aktif mendesak raja hitam. Kembali ke game, lanjut, setelah raja ke C6, benteng putih sikat lagi kuda D5, raja sikat kuda B5, pion kejar raja ke A4 skak, raja ke A6, menteri E4 mengancam pion C4, raja hitam ke B6, menteri sikat pion C4, pion ke A6, mencegah menteri skak di B5 dan membuka petak pelarian raja, benteng sikat gajah E7, hitam juga sikat gajah F4, benteng ke D6 skak, raja ke A5, pion ke B4 skak, raja sikat pion A5, menteri ke A2 skak, raja ke B5. Lanjut, langkah brilian berikutnya, pengorbanan benteng sikat pion B7 mengancam skakmat, langkah paksa menteri sikat benteng, menteri ke A5 skak, raja ke C4, menteri sikat pion C5 skak, raja ke B3, benteng ke D3 skak, raja ke B2, menteri ke C3 skak, raja ke A2, menteri ke C2 skak, raja ke A1, dan benteng ke D1 mengakhiri perjalanan raja skakmat. Di mana letak kesalahan hitam sobat? Yaitu pada saat hitam salah merespon kesalahan menteri putih dengan menggeser rajanya ke D7 untuk menghindari pin dari benteng putih. Menurut engine, melewatkan taktik untuk menjaga posisi tetap imbang, yaitu langkah terbaiknya sikat pion D4. Kita analisa kawan, jika putih keluarkan gajah ke F5 untuk mengancam menteri, hitam sikat pion C2 dengan menteri, untuk menjaga kuda yang diserang 2 kali, putih keluarkan kuda ke A3 mengancam menteri, hitam membawa menteri ke A4, benteng sikat kuda skak, pion sikat balik benteng, menteri sikat pion skak, raja ke F7, menteri ke D5 skak, pion E6 menutup, menteri sikat pion B7 skak, kuda menutup di D7, menteri putih sikat benteng A8. Sampai di sini posisi hitam masih berimbang kawan. Terima kasih sobat, jika ada saran masukan langkah terbaik, tolong bantu di kolom komentar. Sehat walafiat dan sukses selalu, jumpa kembali di game selanjutnya.